Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abela Nurul Azza dengan 3 digit NIM terakhir 060 selaku perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjadi presenter pada presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan hasil olah data Microsoft Excel yang sudah kelompok kami buat. Nah, langsung saja saya mulai presentasinya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan hasil olah data pada bidang sumber daya manusia terlebih dahulu. Jadi di sini kelompok kami sudah menyiapkan sebuah data yang berisi nama karyawan, jabatan, tanggal lahir, dan tanggal masuk. Nah, di sini kita perlu mencari untuk usia karyawan, lama bekerja karyawan, dan status karyawan. Nah, langsung saja kita mulai mencari usia karyawannya terlebih dahulu. Untuk mencari usia ini, kita harus menggunakan rumus that if. Nah, untuk rumusnya langsung saja kita masukkan pada kolom F2. Jadi sama dengan that if, lalu buka kurung, klik kolom D2 yang merupakan kolom tanggal lahir, lalu titik koma, lalu ketikkan today, lalu buka kurung dan tutup kurung, lalu titik koma, lalu tanda petik 2, ketikkan Y, lalu petik 2 lagi, kemudian tutup kurung, setelah itu kita enter. Nah, maka di sini akan muncul usia dari Ryan itu 30 tahun. Nah, untuk mengetahui usia dari seluruh karyawan secara otomatis itu, kita cukup mengklik kolom F2 ini. Nah, untuk mengkliknya itu kita harus mengklik pada kolom F2 pada bagian kanan bawah sampai muncul tanda plus seperti ini. Nah, setelah itu kita cukup klik 2 kali. Maka akan muncul usia dari semua karyawannya secara otomatis tanpa harus kita masukkan rumusnya satu persatu pada tiap kolom. Nah, setelah itu kita mencari rumus lama bekerja. Nah, untuk rumusnya itu sama seperti rumus usia, yaitu menggunakan rumus that if. Nah, langsung saja masukkan rumusnya pada kolom G2, yaitu sama dengan that if. Lalu buka kurung, masukkan kolom E2 yang merupakan kolom tanggal masuk tiap karyawan, lalu titik koma, lalu ketikkan today, lalu buka kurung dan tutup kurung, titik koma, lalu tanda petik 2, ketikkan di sini Y, lalu tanda petik 2 lagi. Setelah itu tutup kurung, lalu enter. Nah, maka akan muncul lama bekerja dari tiap-tiap karyawannya, yaitu Ryan. Lama bekerjanya 2 tahun, Andika 8 tahun, untuk Carmen 4 tahun, untuk Stella ini masih 0 karena dia masuknya baru tahun 2025 pada bulan Januari ya. Nah, lalu untuk Ana, lama bekerjanya yaitu 6 tahun. Nah, selanjutnya kita beralih ke status karyawan. Untuk mencari status karyawan ini, kita harus menggunakan rumus if. Nah, sebelum kita masukkan rumusnya, kita harus memperhatikan ketentuannya terlebih dahulu pada data referensi di bawah ini. Nah, di sini tercantum bahwa apabila lama bekerjanya kurang dari 1 tahun, maka statusnya kontrak. Apabila lebih dari 1 tahun, maka statusnya yaitu tetap. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya pada kolom H2, yaitu sama dengan if, lalu buka kurung, masukkan kolom G2 yang merupakan kolom lama bekerja dari tiap karyawan, lalu masukkan tanda lebih dari 1, lalu titik koma, lalu petik 2. Nah, tadi kan sudah tercantum bahwa apabila lebih dari 1 itu statusnya tetap. Nah, maka kita ketikkan di sini tetap. Lalu tanda petik 2 lagi. Lalu ketikkan kontrak.
Setelah itu petik dua lagi, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka di sini akan tercantum status dari tiap-tiap karyawan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil olah data pada bidang pemasaran. Nah, di sini kami sudah menyiapkan sebuah data yang berisi nama produk, lalu harga produksi, lalu harga jual, jumlah terjual, dan biaya tetap. Nah, di sini kita perlu mencari laba bersihnya, BEP unitnya, dan status laba bersih. Nah, langsung saja kita cari untuk laba bersihnya terlebih dahulu. Nah, untuk laba bersih ini kita cukup menggunakan pengurangan dan perkalian saja. Nah, langsung saja di sini ketikkan sama dengan untuk mencari laba bersih ini kita harus mengurangkan harga jual dan harga produksinya terlebih dahulu. Yaitu klik di sini J2 yang merupakan kolom harga jual, lalu dikurangi dengan harga produksi pada kolom C2, lalu tutup kurung. Setelah itu dikalikan dengan jumlah terjual, yaitu pada kolom E2. Setelah itu langsung saja enter. Nah, maka akan muncul laba bersih dari tiap-tiap produk yang terjual. Nah, selanjutnya kita akan mencari BEP unitnya. Untuk mencari BEP unit, kita cukup menggunakan pembagian dan pengurangan. Nah, langsung saja kita masukkan di kolom H2 ya, yaitu sama dengan kita ketikkan di sini F2 yang merupakan biaya tetap, lalu dibagi, lalu dalam kurung, lalu kurangkan harga jual dengan harga produksi. Itu kolom D2 dikurangi dengan kolom harga produksi, yaitu kolom C2. Setelah itu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini akan muncul BEP unit dari tiap-tiap produk yang terjual. Selanjutnya, kita mencari status laba bersih. Nah, untuk mencari status laba bersih ini, kita harus memperhatikan terlebih dahulu ketentuannya. Nah, di sini sudah tercantum bahwa apabila laba bersihnya lebih dari sama dengan 800.000, maka statusnya yaitu baik. Apabila kurang dari 800.000, maka statusnya yaitu kurang. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya pada kolom I2. Nah, kita di sini menggunakan rumus if, sama seperti status karyawan pada data SDM yang sebelumnya. Nah, langsung saja kita masukkan sama dengan if, lalu buka kurung, klik kolom G2 yang merupakan kolom laba bersih, lalu masukkan tanda lebih dari, lalu sama dengan 800.000, lalu ketikkan titik koma di sini, lalu petik 2. Nah, di sini tadi kan sudah tercantum bahwa apabila lebih dari sama dengan 800.000, maka statusnya baik. Nah, maka di sini ketikkan baik. Lalu petik 2, lalu titik koma lagi, lalu petik 2, ketikkan di sini kurang, lalu ketikkan petik 2, setelah itu tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka di sini akan muncul status laba bersih dari tiap-tiap produk. Nah, setelah itu, saya akan menjelaskan data bidang keuangan. Nah, di sini kelompok kami sudah menyediakan data yang berisi nama karyawan, jabatan karyawannya, lalu gaji pokok, lalu ada tunjangan, jam lembur, dan upah lembur per jamnya. Nah, kita di sini perlu mencari total upah lembur, lalu mencari bonus, lalu total gaji kotor, lalu pajak 10%-nya, lalu yang terakhir adalah gaji bersih dari tiap karyawan. Nah, langsung saja kita cari untuk total upah lembur. Di sini kita cukup menggunakan perkalian saja. Nah, langsung saja di sini masukkan sama dengan klik kolom G2 yang merupakan kolom upah lembur per jamnya, lalu kalikan dengan jam lembur tiap karyawannya, yaitu kolom F2.
Setelah itu tinggal di enter saja. Nah, setelah muncul semuanya, selanjutnya kita cari bonus untuk tiap karyawannya. Nah, untuk bonus ini kita menggunakan rumus if karena di sini sudah tercantum ketentuan bonusnya. Nah, di sini apabila gaji pokoknya lebih dari sama dengan 5 juta, maka karyawan tersebut akan mendapatkan bonus sebesar 300.000. Apabila gaji pokoknya kurang dari 5 juta, maka karyawan tersebut akan mendapatkan bonus sebesar 200.000. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya pada kolom I2, yaitu sama dengan, nah, yaitu sama dengan if, lalu masukkan kolom gaji pokok, yaitu kolom D2, lalu ketikkan tanda lebih besar sama dengan 5 juta, lalu titik 2. Nah, tadi sudah tercantum apabila gaji pokoknya itu lebih dari sama dengan, maka bonusnya itu 300.000. Nah, maka ketikkan di sini 300.000, nah lalu titik koma lagi, lalu ketikkan 200.000. Setelah itu ketikkan tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka di sini akan muncul bonus-bonus dari tiap karyawannya. Nah, selanjutnya kita mencari total gaji kotornya. Nah, untuk total gaji kotornya ini kita cukup eh, menggunakan tanda plus, yang artinya kita hanya menjumlahkan tiap-tiap kolomnya. Nah, untuk kolom yang harus kita jumlahkan yaitu kolom D2, E2, H2, dan I2. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan masukkan kolom gaji pokok, lalu tambahkan dengan kolom tunjangan, yaitu kolom E2, lalu tambahkan dengan total upah lembur, yaitu kolom H2, lalu yang terakhir tambahkan dengan bonus, yaitu kolom I2. Setelah itu tinggal enter saja, maka di sini akan muncul gaji kotor dari tiap-tiap karyawannya. Nah, lalu di sini ada pajak 10%. Untuk mencari pajak 10%-nya ini, kita tinggal mengalihkan saja ke total gaji kotornya dengan 10%. Nah, langsung saja kita masukkan di kolom K2, yaitu sama dengan klik kolom J2, lalu kalikan dengan 10%. Lalu enter, maka di sini akan muncul pajak 10% dari tiap-tiap karyawannya. Nah, lalu yang terakhir yaitu kita harus mencari gaji bersih dari tiap-tiap karyawan. Untuk mencari gaji bersihnya ini, kita cukup mengurangkan saja total gaji kotor dengan pajaknya. Nah, langsung saja kita masukkan di kolom L2 ini, yaitu sama dengan C2 yang merupakan kolom total gaji kotor, kemudian dikurangi dengan pajak 10%-nya pada kolom K2. Nah, setelah itu enter. Nah, maka di sini akan muncul gaji bersih dari tiap-tiap karyawannya. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.